Aktris cantik Natasha Rizky akhirnya comeback ke dunia film setelah rehat selama 6 tahun lamanya. Kali ini dirinya akan membintangi film drama keluarga bertajuk Keajaiban Air Mata Wanita bersama dengan sahabatnya Citra Kirana dan Reski Aditya. Wanita kelahiran Padang itu mengungkapkan dirinya akan menjadi pemeran pendukung wanita bernama Rahma dengan sosok yang sangat kuat. Kendati demikian, Natasha mengaku dirinya tak mau untuk kembali ke dunia akting setelah menjalani kehidupannya yang nyaman saat ini sebagai seorang penulis dan juga pebisnis. Karena hal demikian, mantan istri Desta itu memiliki banyak pertimbangan dan juga syarat sebelum menerima tawaran film tersebut. Mulai dari segi cerita, skrip hingga tanpa adanya adegan mesra di dalamnya. Natasha mengungkapkan dirinya sangat bersyukur dengan peran yang akan ia bawakannya nanti dan berharap dapat memberikan dampak yang baik kepada para penonton. Di kesempatan yang sama, ibu dari 3 anak itu juga mengatakan bahwa ia mendapatkan respon yang lucu sekaligus support dari anak-anaknya. Lantas apa yang menjadi alasan dirinya untuk tidak menerima tawaran stripping sinetron? Di sini perannya sebagai apa gitu? Ya, jadi teman-teman, aku berperan sebagai Rahma di film Keajaiban Air Mata Wanita ini. Jadi Rahma ini sosok yang kuat, yang kebetulan dia kehilangan seseorang. Aku nggak spill ya. Jadi intinya dia kehilangan seseorang, terus sampai akhirnya dia mengalami ujian lah, hancur hidupnya sampai akhirnya menemukan jawabannya gitu. Dan akhirnya dia bangkit, terus dia ketemulah sama si Kiki yang juga sahabatnya yang mengalami kehilangan seseorang juga, itu which is kehilangan suaminya. Jadi kayak Rahmani di sini kayak mau memotivasi si Kiki untuk bisa merangkul lah, intinya bukan cuman lo aja nih yang menderita atau bukan cuman lo satu-satunya yang punya ujian. Kita tuh semua punya ujian hakikatnya gitu. Jadi saling merangkul lah gitu untuk bisa bangkit lagi gitu sih. Mas Ridi agak ragu-ragu, masih kan udah lama juga nih ya, produksi. Ini kan kebetulan kan masih proses reading gitu, jadi baru mau memulai insya Allah tuh akhir minggu ini mulai syuting gitu. Ya pasti sih kayak terakhir tuh aku syuting 2018 deh kayaknya. Jadi kayak udah lumayan lama ya gitu. Ya bismillah lah, maksudnya tetap ya masih ada lah sisa-sisa itu, kayaknya masih ada ya gitu. Dan untungnya juga kan secara chemistry aku sama Ciki juga udah ya sahabatan juga gitu. Jadi ya paling lebih dibangun ininya aja sih, feel-nya, karakternya juga untuk masuk ke dalam dan hidup untuk dalam peran itu sendiri sih. Pertimbangannya apa aja Kak, mungkin Kak, selain ada Kak Ciki juga di film ini? Yang tadi aku bilang sih pertimbangannya mungkin lebih ke dari segi ceritanya, terus dari segi skripnya juga, dari segi akunya sih. Kan aku tuh sebenarnya kenapa aku belum mau main film lagi karena kan memang terbatas ya, karena sekarang kan saat ini aku kan udah ada perubahan dalam hidup aku gitu. Jadi aku tuh juga nggak bisa kayak dulu sembarangan ngambil peran gitu loh. Terus aku senangnya di sini kan alhamdulillah aku nggak ada sentuhan dengan lawan jenis, aku juga nggak ada adegan romance yang gimana gitu. Jadi dan di sini aku juga secara penampilan aku juga nggak dirubah, aku tetap begini gitu. Jadi itu sih banyaknya kenapa pertimbangan pun juga aku nggak main film lagi gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba pas aku ditawarin ini dan ceritanya juga tentang nilai-nilai kebaikan dan ya maksudnya ada nilai dakwahnya lah di situ kan, tentang Islami juga kan ini gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, Masya Allah gitu, dengan segala ya pertimbangan yang banyak gitu. Terus juga anak-anak dan segala macam, waktunya juga fleksibel. Aku juga syutingnya juga kayaknya nggak lebih dari seminggu aku udah, ya misalnya aku request gitu. Jadi kayak emang ya kalau jadi sebenarnya lebih ke gini sih, kalau emang Allah izinkan ya udah semua dimudahin gitu. Tapi kalau ternyata emang belum ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kayak sebenarnya aku banyak juga diskusi juga sih sama keluarga aku juga, sama Ciki juga gitu. Tapi akhirnya banyak hal-hal yang aku tadinya worry tapi ternyata ya alhamdulillah dimudahin aja. Susah nggak sih Kak? Enggak sih, anak-anak justru kayak, oh ibu main film lagi gitu kan. Mereka kan suka nonton film aku yang lama-lama kan. Jadi kayak alhamdulillah Miska sih, alhamdulillah ibu akhirnya Miska bisa melihat ibu main film yang udah pakai jilbab. Jadi kayak iya makanya kamu jangan nontonin film ibu yang lama-lama lagi gitu. Ya maksudnya lucu lah, mereka tanggapannya tuh lucu-lucu banget lagi. Maksudnya seneng lah support ibunya gitu. Artinya ini film pertama yang Kakak pakai hijab atau gimana? Enggak sih, sebelumnya kan aku sempat main di Laila Majnun tuh udah pakai jilbab juga gitu. Terus sebelumnya aku
apa ya sinetron lah gitu. Maksudnya kalau film tuh kayaknya aku bener-bener maksudnya tokoh, maksudnya sebagai supporting wanita tuh kayaknya di film ini sih kayaknya yang bener-bener proper gitu dari segi perannya, tokohnya dan segala macam untuk jadi sebagai benang merah di ceritanya ini sendiri gitu. Jadi ya dengan penampilan aku yang sekarang sih ini pertama kalinya aku comeback ya dengan keadaan aku sekarang yang kayak gini gitu. Jadi itu sih aku bersyukur ya. Bismillah, mudah-mudahan ya semoga Allah mudahkan sih semua. Tapi selama ini memang banyak tawaran ditolak atau gimana? Iya sih sebenarnya memang kalau mau tawaran mah ada aja sih Mas gitu, kayak balik lagi yuk ke sinetron gitu, stripping gitu-gitu. Tapi aduh tantangannya ribet banget, terus kayak bertentangan sama hati aku juga gitu, kayak ya maksudnya dengan ya kayak temen-temen udah tau lah ya dengan segala perubahan aku yang sekarang. Jadi aku mulai meminimalisir lah untuk kayaknya udahlah, gue juga nggak pengen banget. Terus sekarang aku juga lagi senang kayak aku jualan, kan aku sekarang jualan baju, aku punya fashion sendiri, punya produk fashion sendiri. Aku juga sekarang lagi seneng nulis gitu. Jadi kayak ya lagi enjoy aja sih sama kehidupan sekarang sih Mas gitu. Jadi aku kayak nggak ada kepikiran mau kayak oke, gue nggak, maksudnya obsesi Natasha Rizky yang dulu mungkin nggak segede dulu gitu ya. Maksudnya aku sekarang kayak udah lebih ya jalanin aja lah apa yang ada gitu. Jadi kayak ya ternyata ini muncul, tawaran ini muncul dengan segala aspek-aspek yang aku mau juga ya enggak. Berapa judul Kak yang ditolak Kak dari selama 6 tahun belakangan ini? Maksudnya udah mulai memerangi apa ya, pokoknya kalau stripping tuh adalah beberapa kali gitu. Terus kayak aduh udah gitu kan aku juga ada anak 3 segala macem. Terus aku pasti akan ngabisin waktu banyak buat anak-anak. Terus belum lagi dengan segala pertimbangan aku ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Terus ada sih beberapa film gitu, tapi ya gitu ada adegan romansnya dan segala macam gitu, kayak gue nggak mungkin deh gitu. Jadi kayak udahlah daripada menurut aku banyak mudaratnya, jadi mendingan aku mundur aja gitu. Jadi nggak mau ngoyo gitu loh, nggak mau maksain gitu. Sampai akhirnya nanti semoga ntar Allah pertemukan dengan film yang cocok, ya ternyata alhamdulillah dan itu pas banget bareng. Berarti memang menghindari adegan-adegan romance Kak, maksudnya alasan menjauh dari syariat. Iya pokoknya nggak sesuai syariat lah gitu dia. Dan aku kan walau bisawab ya dengan apa yang aku lakuin ini, tapi paling tidak aku meminimalisir apa-apa yang akunya juga nggak nyaman gitu ya apa-apa yang bisa aku lakuin lah gitu, diminimalisir gitu. Tapi dia sekali lagi kan apapun yang kita lakuin pasti kita berusaha ikhtiar yang paling baik kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ya Allah ridho ya, udah itu aja sih. Tapi maksudnya banyak mengurangi pekerjaan di dunia acting itu, justru kehidupannya Caca lebih bahagia kan? Ya aku lebih happy sih jujur aja, karena aku kayak sekarang kan lagi main di digital banget kan, maksudnya kayak jadi influencer, terus juga jadi mompreneur, terus jadi penulis. Aku sangat-sangat enjoy banget aku menjadi penulis di saat ini. Aku ngerasa kayak imajinasi aku lebih luas, aku bisa menuliskan sesuatu tuh dengan jujur gitu, dengan mengekspresikan diri aku dengan jujur lewat tulisan gitu. Dan alhamdulillah sekarang buku Kamu Tidak Istimewa ya bisa diterima di depan banyak orang gitu. Jadi aku kayak sangat seneng dan sangat enjoy banget, karena yang aku kerjain itu tuh ada dampak manfaat gitu loh buat orang. Jadi apalagi aku punya anak-anak 3 kan, jadi kayak aku pengen juga ini jadi legacy buat mereka gitu sih. Jadi kepuasan batin apa sih Kak? Kayak misalkan mengekspresikan lewat acting dan juga tulisan, itu kepuasan batinnya seperti apa Kak? Iya, jadi sebenarnya kan acting, kalau misalnya tulisan dan segala macam kan itu kan semuanya medianya aja kan yang beda. Tapi kan lagi-lagi kita mengekspresikan karya kita kan dengan momentum yang berbeda aja gitu. Jadi ya sekarang sih aku merasa ya apapun yang bisa aku lakuin selama itu ada asas manfaatnya, ada kebaikannya dan bisa jadi inspirasi lah. Ya sekarang kita ngapain lagi sih? Maksudnya kita kan pengennya bermanfaat buat orang ya gitu lagi-lagi. Dan ya pengennya sih aku ngelakuin yang terbaik gitu loh. Dan aku nggak tahu, mungkin abis aku main film ini, mungkin abis itu gue nggak main film lagi, bisa jadi juga kan. Jadi kayak ya udahlah, apa yang bisa gue lakuin sekarang ya gue lakuin yang terbaik aja gitu. Berarti ini kesempatan gitu. But you never loved somebody
Pasangan selebritis Citra Kirana dan Rezky Aditya disandingkan dalam satu proyek film layar lebar Keajaiban Air Mata Wanita. Film perdana yang mereka bintangi bersama ini merupakan film adaptasi dari novel populer yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki. Disutradarai oleh Indra Gunawan, film ini tak lama lagi akan segera melakukan proses syuting pada 11 Mei mendatang. Beradu akting sebagai pasangan suami istri, keduanya sudah mulai memperdalam karakter yang mereka perankan. Menurut Citra dan Rezky, adanya film ini membuat mereka kembali merecall ingatan romantis pada saat awal PDKT agar chemistry mereka tetap terjaga seperti saat berpacaran dahulu. Kendati demikian, walaupun keduanya akan melakukan syuting bersama, dalam hal mengurus anak mereka tetap kompak untuk selalu meluangkan waktu di sela-sela syuting nanti agar dapat bersama dengan sang anak Atar. Ya senang banget lah pastinya, karena ini kan film pertama kita juga, mudah-mudahan Pertama kita bareng-bareng. pertama kita bareng-bareng menjadi pasangan gitu ya. Ini adalah film pertama kita, ya seneng pastinya bisa syuting bareng, bisa kerja bareng, ketemu tempat kerja bareng gitu. Ya tinggal mudah-mudahan kedepannya lancar, Allah mudahkan juga semuanya, filmnya juga sukses dan dapat diterima sama teman-teman semua. Mungkin karakternya sini mau di-spill dikit gitu, karakternya sebagai apa dan sedikit aja gimana. Kalau aku di sini berperan sebagai Kiki namanya. Jadi Kiki itu ya kita di sini suami istri juga, karakternya suami istri, cuma ya ada salah satu ujian dalam rumah tangga kita yang harus kita lewati ya gitu. Jadi itu bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dan bagaimana cara kita menghadapi ujian dari Allah. Itu aja sih. Sebenarnya inti ceritanya seperti itu. Rizky sendiri gimana? Sama ya, kita berperan sebagai suami istri, sebagai Bagas dan Ronald gitu. Jadi Dua karakter. Jadi memang seru sih bisa syuting bareng istri, bareng Citra gitu kan. Kita tantangan yang besar banget buat kita, karena moga-moga bisa berkolaborasi yang bagus ya nggak sih? Bisa bersinergi lah. Sinergi, amin. Tapi mungkin saat syuting itu maksudnya kelepasan nggak sih mungkin? Sebenarnya kan syutingnya belum ya. Belum. Syuting itu baru start di tanggal 11 nanti. Iya, 11 nanti, dan sekarang ini baru pre-produksi aja, jadi kita masih reading, masih proses-proses yang sebelum syuting gitu. Nah itu tuh udah memikirkan ke arah sana, belum jangan sampai kelepasan mungkin kelebihan dari yang sutradara malah. Oh iya, ya pastilah kita kan didukung sama sutradara juga ya. Ada yang ngawasin kita juga di set. Aku juga udah kasih tahu kalau misalnya nanti ada kurang-kurang, mungkin kayak kita mainnya kurang bagus atau mungkin kelebihan, itu ide kita udah kita note juga, minta tolong minta tolong dikasih tahu supaya hasilnya juga maksimal gitu. Tapi awalnya ditawarin sepaket langsung atau Iya. siapa dulu sih? Benar emang. Karena memang concernnya dari Bahagia Picture juga pengennya tuh kalau misalnya di suatu film itu pengennya yang suami istri beneran juga di kehidupan nyatanya. Jadi untuk kayak adegan touchingnya, adegan pelukannya itu memang Lebih aman lepas. ya, lebih lepas, dan ya karena memang udah suami istri jadi ya memang udah kayak almarhumnya aja. Sebenarnya enggak sih ya, bukan patokan untuk kita berdua juga sih ya. Kalau misalnya nanti ke depannya ada peran yang mungkin mengharuskan Maski sendiri atau mungkin aku sendiri sih ya, kita sangat membebaskan karena kita juga kan terlahir di dunia entertainment ya, maksudnya memerankan sebuah karakter gitu. Jadi ya bebas sih ya, kalau kita kesepakatannya nggak apa-apa asalkan tetap tahu batasan, gitu aja sih. Tapi mungkin batasan seperti apa sih mungkin yang kalian diskusikan mungkin kalau untuk lawan main di luar? Oh ya profesional aja sih sebenarnya. Itulah. Ya sama-sama tahu lah ya, kita kan juga besarnya di lokasi syuting gitu, kita tahu keadaan lokasi syuting itu seperti apa, skenario itu seperti apa. Kalau memang bisa di-adjust ya bisa kita adjust dari pemainnya, bisa diobrolin sama sutradaranya gitu. Jadi ya fleksibel sih kalau kita berdua.
Ciki persiapannya sendiri gimana nih ke lokasi syuting? Sekarang kan udah punya anak juga, kira-kira anak akan dibawa juga karena syutingnya barengan, jadi kayak lebih seru sih ya. Maksudnya anak bisa main dan lokasi syutingnya juga dekat banget dari rumah, kayak cuma 10 menit. Jadi wah ini syuting sih masya Allah ya, kayak diberi kemudahan banget sama Allah gitu, main berdua, main sama sahabat. Lokasi syuting juga nggak jauh dari rumah, jadi anakku bisa kayak bolak-balik main. Kalau misalnya kangen, misalnya makan siang kita udah bisa makan siang di rumah. Kita udah sempat ngomongin juga, nanti kita makan siang kita pulang dulu aja, atau break makan malam kita pulang dulu aja biar bisa ketemu sama Atar gitu. mungkin ngasih pengertian ke anak nih, kakak sama maksudnya kan kerja gitu, ngasih pengertian ke anak seperti apa sih? Udah tahu sih anakku kalau misalnya kita berdua kerja gitu, kita selalu ngomong, nggak pernah kita bohongin gitu. Jadi kayak oke, mama sama papa harus kerja, Atar di rumah ya sama oma, sama Emma, mungkin sama Encus gitu. Dan dia alhamdulillah ngerti juga sih. Atau ya sekali-kali kita suka ajak juga ya tempat kerja kita, biar dia tahu oh ini loh tempat kerja mama papaku gitu. Tapi pernah protes nggak sih kerja mulu gitu? Belum, jangan sih. Belum, tapi dia udah pengen ikut terus. Pengen ikut. Kalau misalnya mama kerja ya, papa kerja itu. Mama mau live ya, itu live mama. Gitu. Lucu sih. Strippingnya udah baru aja selesai sih aku. Jadi ya bisa fokus sama film sama Citra sekarang. Gitu. Rizky, lebih enak kerja sama dengan istri atau sama orang lain? Waduh. Kalau jawab orang lain Iya dong, ini pertanyaannya. Pokoknya ya pastinya tantangannya beda-beda sih. Yang jelas sekarang kita fokus sama cerita yang bakalan kita garap. Ya moga-moga kita bisa bekerja sama dengan baik yang itu sih. Ya sebenarnya plus minus ya yang mungkin kalau misalnya berdua ya kita bisa ngabisin waktu berdua di lokasi syuting. Kalau misalnya sendiri mungkin ya akunya juga lebih bisa fokus sama anak juga gitu. Iya. Jadi makin tambah harmonis dan romantis. Aduh amin. Harus itu harus setiap saat ya kita bangun. Makanya ini dengan adanya film ini tuh kita benar-benar kayak merecall kembali bagaimana kita kayak awal-awal pendekatan, sparklingnya kita seperti apa. Kita tuh sampai nontonin kayak YouTube kita yang dulu-dulu loh. Kayak dulu tuh gimana sih tatapan kita nih waktu pertama kali jatuh cinta, pertama kali kita kayak datang bawain makanan ke lokasi syuting gitu tuh benar-benar kita tumbuhkan kembali gitu loh. Makanya seneng banget sih, jadi kita berasa jatuh cinta terus. Asli. Buat Kak Ciki sendiri nih akhirnya pengalaman pertama punya film bareng Kak Aca seperti apa? Wah seneng banget karena ini sahabatku banget gitu dari waktu aku SMA, dan kita memang bersahabat banget gitu loh, maksudnya kayak yang nggak pernah putus, terus selalu kabar-kabaran, selalu jalan bareng sampai sekarang, dan kita dari dulu memang selalu support kan satu sama lain. Kalau misalnya Caca ada film atau Caca ada syuting atau Caca ada kegiatan kerjaan lain, tuh kita selalu kabar-kabaran, gue mau syuting ini ya, mau ada iklan ini apa segala macam, kita selalu kabar-kabaran. Dan sekarang tuh bisa main bareng tuh seneng banget sih. Jadi pas dikasih tahu itu tadi, pas dijelasin yang jadi sahabatnya nanti Natasha Rizky ya, makanya aku langsung telepon dia, padahal dia belum dikabarin sama orang PH-nya. Jadi aku pertama yang ngabarin dia, kayak lo harus ambil sih soalnya ini sama gue please, karena aku tahu banget kan Caca tuh udah lumayan agak nggak mau waktu itu kan untuk balik lagi untuk main film gitu. Makanya aku jelasin juga kayak perannya bagus, ceritanya juga bagus, filmnya juga ya maksudnya film-film yang bisa memberikan manfaat insya Allah untuk banyak orang gitu. Jadi ya udahlah, apalagi yang apa ya yang harus dipikirin. Dari Kak Aca sendiri mungkin akhirnya kembali ke filmnya ada Ustadz tersendiri nggak sih buat Aca dari pandangannya Kak sendiri? Belum tahu sih ya, karena kalau misalnya acting sih kita nggak usah khawatirin ya. Saya dari dulu pun Caca kan udah memang tumbuhnya di dunia seni peran juga gitu. Kalau acting sih dia masya Allah ya, dan main kita reading juga ya sangat profesional banget gitu. Ya mungkin nanti di saat di lokasi kali ya, kita belum tahu. Mudah-mudahan nggak ada kesulitan lah. Bismillah. You did you wouldn't hurt me. Hate it when you call me up. Pedangdut tanah air Fitri Karlina menjadi salah satu pendukung dengan penuh totalitas dari Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Pelantun lagu ABG tua itu mengatakan dirinya ikut menonton secara langsung pertandingan Timnas sejak babak awal kualifikasi grup hingga sampai babak penyisihan 8 besar.
Ia merasa sangat senang bisa bergabung sebagai supporter Indonesia dengan antusias yang sungguh luar biasa hingga dapat ikut bernyanyi bersama. Selain itu, wanita kelahiran Banyuwangi tersebut mengungkapkan, selama pertandingan berlangsung dirinya tidak menetap di Qatar, melainkan harus pulang pergi karena urusan pekerjaan di Indonesia. Namun Fitri Karlina telah bernazar untuk terus menyemangati timnas U23 hingga ke babak final. Di kesempatan yang sama, istri dari Hendra Sumenep itu merasa pertandingan saat ini ibarat Liga Eropa dengan vibes yang dipenuhi dengan emosional. Lantas bagaimana dengan antusias dari warga Indonesia saat pertandingan di Qatar itu berlangsung? Timnas di Qatar langsung gimana, mungkin kakak kemarin sama aja ya di Qatar? Oh ya, alhamdulillah luar biasa banget antusias warga Indonesia yang di Qatar, diaspora di Qatar, sangat antusias untuk mensupport langsung di lapangan ya. Karena yang hadir di lapangan itu sebagai supporter nggak hanya sekedar apa ya, maksudnya bisa dihitung banget yang memang tahu bola dan yang memang supporter sejatinya lah ibaratnya. Tapi yang lebih banyak itu adalah para volunteer warga Indonesia yang memang tergerak karena rasa nasionalismenya. Mereka sampai bela-belain cuti karena kan itu kan hari biasa ya, bukan hari libur di sana. Jadi itu harus belain cuti, harus izin sama bosnya. Bener-bener ingin mensupport langsung dan rela bernyanyi 90 menit. Rela itu teriak-teriak dari awal sampai akhir menyemangati timnas Indonesia U23 yang sedang berjuang di AFC kemarin. Gitu. Nah kemarin mungkin antusiasnya seperti apa nih ngelihat, mungkin di sana kan ya banyak banget yang nonton juga. Benar, alhamdulillah banget juga aku bisa gabung dengan komunitas aku di sana, Garuda Qatar, yang memang sebagai supporter Indonesia yang ada di sana kayak gitu. Nah aku diberikan izin kemarin untuk gabung di sectionnya mereka, ikutan nyanyi, ikutan menabuh genderang juga. Itu suatu kehormatan banget buat aku, terima kasih banyak. Jadi karena namanya 90 menit itu kan kadang ada masa-masa capeknya ya. Jadi aku, Mbak Fitri tolong dibantu Mbak untuk bantu nabuh genderang, untuk memberikan motivasi lagi untuk para supporter untuk bisa nyanyi lagi, untuk lebih semangat gitu. Akhirnya ya gitu, aku pun tidak bisa banget menikmati pertandingannya. Aku benar-benar bisa fokus menyemangati supporternya juga untuk terus bernyanyi dan menyemangati para pemain yang sedang berjuang. Juga sama para timnas ya, kayak Hapner tuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Arhan, bisa ketemu sama Hupner, bisa ketemu sama Rafael Strik, bisa ketemu sama Nathan, hampir semua Hernando, Komang, Sananta, kayak gitu. Coach Sintayong ya, karena memang dari awal mereka datang itu alhamdulillah kita bisa menyambut. Jadi waktu itu pas kebetulan kita ada acara warga Indonesia diaspora, sedang ada acara halal bihalal di salah satu hotel di sana, dan ternyata para pemain timnas, coach dan juga official juga sedang mengadakan makan malam di hotel yang sama. Jadi memang itu bukan hal yang disengajain, tapi hal yang berbeda, dan tapi kita dibolehkan untuk memberikan greeting dan semangat. Gitu. Nah, kalau kakak sendiri di Qatar kemarin berapa hari mungkin Kak? Jadi itu kan sebenarnya aku di Qatar itu kemarin aku nemenin suami aku. Memang aku tuh kalau di Qatar kan bener-bener jadi ibu rumah tangga ya. Aku ngelepas semua atribut keartisan aku. Aku kalau di sana ya nggak bawa asisten, aku ke sana nggak bawa makeup artis, ibaratnya kayak gitu. Jadi bener-bener aku kalau di sana ya dampingin suami gitu. Aku dampingin suami itu dari puasaan. Terus aku sempat pulang lagi ke Indonesia karena kemarin timnas berjuang ya waktu di qualifier di World Cup, qualifier di GBK. Nah itu aku juga sengaja pulang. Jadi pada aku posisi sudah di Doha, aku pulang di bulan Maret untuk menonton qualifier World Cup untuk Indonesia lawan Vietnam kan waktu itu. Akhirnya aku balik lagi ke sana.
setelah balik lagi ke sana aku nonton sampai 2 pertandingan awal AFC waktu lawan waktu itu Australia sama Qatar sama Australia. Jordan aku nggak bisa nonton karena aku harus balik lagi ke Indonesia karena aku ada kontrak yang sudah aku tanda tanganin sebelumnya dari jauh-jauh hari. Nah, jadi aku itu punya nazar waktu itu. Aku ingin menyemangati dan ingin terus mengawal timnas bahkan sampai final. Aku optimis banget kalau timnas kita tuh main sampai final. Kenapa? Karena permainan timnas yang sekarang ini benar-benar beda ya. Ini benar-benar lagi di golden eranya mereka. Mereka itu agresifnya luar biasa. Jadi kita permainan timnas yang sekarang itu udah kayak nonton Liga Eropa. Itu hebat banget sih. Sampai ibaratnya gini, ibaratnya kita yang di sana itu gimana ya vibes-nya, yang di Indonesia aja yang nonton di TV aja kan juga emosional, bahkan sampai TV dipecahin lah gimana kita yang ada di sana langsung itu kita semuanya tuh udah air mata aja udah nggak bisa keluar karena itu semuanya udah antara emosi, seneng, sedih, kesel itu jadi satu. Gimana sih sampai kita tuh pusing, adrenalin udah nyampe ke ubun-ubun, udah pada aduh kasihan banget deh Pak, ibu-ibu banyak yang nangis, pada histeris. Tapi aku bersyukur banget kemarin aku bisa bolak-balik sampai bisa dihitung kemarin hampir 3 kali aku bolak-balik antara Doha Jakarta Doha sampai balik lagi ke sini karena memang ada beberapa kontrak kerjaan yang harus aku jalani. Cukup ya? Kak, satu lagi dong Kak.